Shalom saudara semuanya, shalom. Shalom. Mari sama-sama dengan kami kita boleh bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan 5 arti Pentakosta ketiga. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku tampak keagungan.
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari silakan duduk kembali, katakan pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku tampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk kami panggil Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom saudara semuanya, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Bersama Yesus luar Haleluya. biasa. Sambil disenggol sebelahnya, bersama Yesus luar biasa. Bersama Haleluya, Yesus. haleluya. Kita bersyukur buat hari ini. Kita masih bisa beribadah di tempat ini. Seberapa banyak yang bersyukur kita masih bisa beribadah. Amin. Amin. Yang sebelah sini belum. Amin. Amin. Haleluya. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita akan bertepuk tangan bersama dengan musik. Lebih lagi. Amin. Katakan, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, Waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus, amin. 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 Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ayo bisa lebih keras lagi suaranya, katakan ya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. 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 Seberapa banyak kita yang masih mau memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama lebih lagi memuji Tuhan. Kami berbahagia Tuhan karena Tuhan Yesus. Amin. Ayo semuanya menari buat Tuhan. Thank you Lord. Golas tiroha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Golas tiroha doa dingolukon, tong tong diroha kon.
kali hadir di tempat ini? Biar kita terus berdoa buat jiwa-jiwa, amin. Amin. Tema kita adalah Restorasi Pondok Daud. yang artinya prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada jalan. tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari silakan duduk kembali. Biar minggu ini kita sungguh-sungguh mau datang ke hadirat Tuhan. Kalau nanti sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus dan kita siapkan hati kita terima pengurapan dari gembala di tempat ini. Siapkan hatimu lebih lagi. Siapkan hatimu lebih lagi, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan siang ini. Minta pengurapan yang khusus siang ini. Pengurapan double portion Tuhan berikan atas setiap kita. Ya, Tuhan Yesus. Mari sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Hinaralaba yaralaba yaralabo. Syiaralaba yaralabo. Hinaralaba yaralaba yarabo. Siaralaba yaralabo. Siaralaba yaralabo. Hinaralaba yaralabo. Siaralaba yalayase. Urialarabo nala. Hinaralabo. Siaralaba yaralabo. Siaralabo. Siaralaba dalaba 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 dala. Hinamo dala namo dala. Hinararase. Siararararabo. Hinaralaba yaralabo. Mari saudara kejar Tuhan. Kejar Tuhan pagi ini. Hiralaba dalaba 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 dalaba. Mari buka suaramu, saudara, sembah Dia. Dia di sini. Syaralaba dalaba 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 dalaba. Syaralaba dalaba dalaba. Syaralaba ya dalaba ya dalaba ya dalaba. Oh, dalaba ya dalaba ya dalaba dalaba. Ya dalaba ya syarana na 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 mo. Syarana na 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 se. Yarararabo. Hinaboralabo nala. Yarararase. Syaralabadalabadalabadalabadalaba. Mari lebih lagi siapkan dirimu untuk terima pengurapan yang baru. Syar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 a. Urapi kami Tuhan. Hiralabadalabadalabadalabadalabadalaba. Hiralabadalabadalabadalabadalaba. Praise God, Lord Jesus. Thank you, Lord. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saudara sendiri katakan urapilah, urapi. Yes Lord, mari
Mari sungguh-sungguh katakan sama Tuhan. Dengan hadirat-Mu Tuhan. Mari kau yang rindu, kami rindu. Yes God. Yes God Lord. Mari semua kita bangkit berdiri. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami datang kepadamu Tuhan pagi ini. Kami mempersiapkan diri kami untuk terima pengurapan-Mu. Biar urapan-Mu ya Tuhan yang mengajar kami, urapan-Mu yang berikan kuasa kepada kami. Untuk kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Urapan-Mu juga yang berikan kekuatan bagi setiap kami untuk menghadapi segala tantangan zaman ini. Urapan-Mu juga ya Tuhan yang memberikan kami lebih lagi hati untuk mengasihi Tuhan. Dan Tuhan urapi kami semuanya. Ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa ketika pengurapan dilakukan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, Amin. yang lemah Tuhan kuatkan, Ya Tuhan yang Yesus. susah Tuhan hiburkan, Ya. yang memiliki jalan buntu, persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik Ya ya Tuhan. Tuhan Yesus. Mujizat-Mu kami terima pagi ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus. Mari saudara siapkan dirimu untuk terima pengurapan. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah Lord Jesus dengan hadirat. Kami rindu Tuhan Yesus. Tuhan, dengan kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Di tempat ini. Urapilah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah dengan hadirat-Mu. Dengan kami rindu Tuhan, keluarga-keluarga kami dipulihkan.
Pulihkan gerejamu, Tuhan Yesus. Pulihkan keluarga demi keluarga. Sembuhkan Tuhan Yesus. Sembuhkan keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Mariko yang sudah diurapi Tuhan terus berbahasa roh. Minta lebih lagi sama Tuhan. Mari saudara, kita jangan menonton saudara. Kita terus berbahasa roh. Terus berbahasa roh. Di dalam Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Mari saudara angkat suaramu. Tuhan Yesus di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di
Haleluya. Haleluya. Rabaya sana dengan pengurapan-Mu yang Kau berikan buat kami. Kami raih kemenangan. Kami raih kemenangan. Kami raih kemenangan dalam nama Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih sehingga nanti kami pulang akan berbeda. Kami bawa kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Bentar kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu Gembala Pembina yang menyampaikannya. Dan biarlah kuasa-Mu menyertai kami. Kami siapkan hati kami, buka hati kami Tuhan. Untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan kembali saudara dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 23 September 2025, kita memasuki tahun 5785, yaitu tahun PH. PH artinya 85. P itu angka 80. H merupakan huruf kelima dari alfabet Ibrani. Gambaran huruf P adalah sebuah mulut. Sedangkan angka 5 adalah kasih karunia. Angka 5 muncul 2 kali, yaitu berarti kasih karunia ganda akan dicurahkan. Katakan amin. Kunci untuk mendapatkan kasih karunia ganda adalah mulut. Ingat bahwa kita masih berada di dekade P, di mana kita diingatkan tentang peranan mulut, termasuk ucapan, lidah, termasuk juga apa yang diketik di media sosial. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu kita harus menjaga mulut, ucapan, lidah, apa yang diketik, dan menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Berkata benar dan membangun, serta menjauh dari kejahatan mulut dan saksi dusta. Ada kalanya Tuhan menghendaki agar kita berdiam diri. Puasa berbicara sebagai tindakan penguasaan diri. Ini juga adalah salah satu bentuk strategi peperangan rohani. Ingat waktu bangsa Israel menghancurkan tembok Yerikho. Kita baru meninggalkan tahun P Dalet 84 yang berbicara tentang pintu yang terbuka dan hanya orang yang merendahkan diri yang bisa memasuki pintu itu. Orang yang merendahkan dirinya, salah satu cirinya bisa lihat dari mulut, ucapan, lidah, dan apa yang diketik. Tahun 5785 ini merupakan kelanjutan dari tahun 5784, di mana merupakan tahun tiba-tiba. Tiba-tiba terjadi hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Termasuk peperangan, bencana alam, kekacauan, keributan, dan termasuk juga pemurnian dalam gerejanya. Makna tahun 5785 adalah tahun menyambut kedatangan Roh Kudus. Yang membuat umat Tuhan merasa butuh dan mengingini Roh Kudus. Akan banyak terdengar orang-orang yang berseru-seru, kami memerlukan Engkau Roh Kudus, kami memerlukan Engkau Roh Kudus. Come Holy Spirit,
your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Setelah terjadi hal-hal yang dinubuatkan pada tahun 5784, maka sekarang kita melihat dan merasakan Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Gambaran kuno dari huruf He adalah seperti orang yang mengangkat tangan. Hari-hari ini akan banyak orang-orang yang mengangkat tangan untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Karena lawatan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang dahsyat terjadi. Ini kasih karunia ganda Tuhan. Makna angka 5, He, juga kita bisa lihat pada saat Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Juga dalam Kisah Para Rasul 3 dan 4, ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sejak lahir. Dan setelah itu mereka memberitakan Injil. Maka jumlah orang yang menjadi percaya bertambah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Angka 5.000 ini berbicara tentang penuaian jiwa yang besar. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Mereka sedang melihat tanda dan mujizat yang luar biasa. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, maka akan terjadi seperti yang dituliskan dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai 17 yang berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sebelum Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, sebelum kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita ini diibaratkan sebagai padang gurun. Keadilan akan tinggal di padang gurun. Jadi yang dituntut selalu keadilan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tidak ada maaf bagimu. Tapi pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita diibaratkan menjadi kebun buah-buahan. Kita akan berbuah dengan lebatnya. Kita selalu akan melakukan kebenaran. Dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Buah dari damai sejahtera ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Makna huruf He seperti pada gambar ini adalah bahwa celah atau jendela yang terbentuk pada huruf He ini merupakan gambaran celah atau jendela mulut Tuhan yang menghembuskan rohnya. Perhatikan juga cara pelafalan huruf ini. Pun seperti orang yang menghembuskan nafasnya. He. Nama Abram berubah menjadi Abraham. Karena ditambah dengan huruf He. Yang artinya Abram menjadi Abraham. Karena ada hembusan Roh Kudus. Ada pewahyuan. Hembusan Roh Kudus atau pewahyuan akan membuat banyak orang menjadi berani dan bertindak dengan iman seperti Abraham yang taat pada perintah Tuhan. Abraham taat untuk menuju kemana Tuhan memanggil. Bahkan rela mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Mereka akan meninggalkan masa lalunya. Meninggalkan apa yang sudah familiar untuk menuju destiny yang Tuhan tentukan. Haleluya. Dalam tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus, kita diingatkan tentang berbahasa roh atau berbahasa lidah. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata,
Sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Tubuh, bisa angkat tangan, tepuk tangan, lipat jari. Jiwa atau akal budi dengan menggunakan bahasa yang kita mengerti. Tetapi kalau roh, itu harus dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Kalau tidak berbahasa roh atau berbahasa lidah, berarti ada sesuatu yang kurang. Tidak sempurna. Karena itu saya harus terus berdoa buat kita semua. Supaya kita bisa berbahasa roh. Berbahasa lidah. Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah. Bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Ada pertanyaan. Mengapa dalam ibadah orang berbahasa roh bersamaan? Padahal 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28 berkata bahwa hanya 2-3 orang yang boleh berbahasa roh. Satu persatu dan harus ditafsirkan. Nah, bedakan. Karunia bahasa roh untuk tujuan nubuatan dari atas ke bawah itu untuk membangun jemaat. Itu di 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28. Hanya 2-3 orang bergantian yang boleh berkata dengan bahasa roh disertai penafsirannya. Tetapi kalau bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus untuk tujuan penyembahan, artinya dari bawah ke atas untuk membangun diri sendiri. Ini boleh digunakan bersama dalam ibadah seperti 120 orang pada hari Raya Pentakosta. Atau 12 murid di Efesus dan lain-lainnya. Kubuka hati untuk Roh Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Memasuki tahun 5785 yang merupakan tahun pencurahan Roh Kudus dan tahun kasih karunia ganda, kita juga harus memandang harta atau kekayaan yang Tuhan berikan dengan hati-hati agar kita menyenangkan hati Tuhan. Sehubungan dengan berkat atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka teologi GBI bukan teologi kemakmuran atau teologi kemiskinan, teologi penderitaan, tetapi teologi penata layanan. Artinya harus seimbang dalam mengelola talenta atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi prinsip mengenai yang pertama, pandangan terhadap kekayaan. Teologi kemiskinan itu berkata dosa. Teologi kemakmuran berkata itu kebenaran. Tetapi teologi penata layanan berkata itu tanggung jawab. Hal yang kedua, saya bekerja untuk, menurut teologi kemiskinan, sekedar memenuhi kebutuhan. Tetapi teologi kemakmuran berkata, ingin jadi kaya. Tapi teologi penata layanan, itu untuk melayani Tuhan. Orang berdosa, menurut teologi kemiskinan, itu adalah orang kaya. Tapi menurut teologi kemakmuran, itu orang miskin. Tetapi teologi penata layanan
adalah orang yang tidak setia. Itu adalah orang yang berdosa. Kemudian yang keempat, saya memberi karena yang pertama, menurut teologi kemiskinan, kewajiban. Tapi teologi kemakmuran berkata, untuk mendapat sesuatu nantinya. Tetapi teologi penata layanan, saya memberi karena mengasihi Tuhan. Dalam hal pemakaian uang, yang kelima, teologi kemiskinan diliputi rasa takut dan terpaksa. Tetapi yang menganut teologi kemakmuran tidak hati-hati dan konsumtif boros. Tetapi teologi penata layanan, mereka berdoa dan bertanggung jawab. Dari tabel ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus menjawab, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab orang muda itu, semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda yang kaya itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar itu murid-muridnya gempar, tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Untuk bisa masuk kerajaan Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan Yesus, Allah kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, orang muda yang kaya gagal mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, karena hartanya banyak. Mazmur 62 ayat 11b berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Jadi supaya hati kita tidak lekat pada harta, maka kita harus memberi. Alasannya karena mengasihi Tuhan, tidak yang lain-lain. 1 Timotius 6 ayat 17 dan 19 berkata, peringatkanlah orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik
menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Dengan demikian, mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, kalau kita melihat ini, orang kaya masuk surga oleh karena mengikuti ayat ini. Sesuai dengan ayat tadi, kita melihat bahwa orang kaya bisa masuk surga. Sekali lagi diingatkan, kita memberi bukan karena kewajiban. Kita memberi bukan karena untuk mendapat sesuatu nantinya, tetapi kita memberi karena mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tahun 5785, PH merupakan kelanjutan dari tahun 5784, P Dalet. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai pintu yang terbuka. Juga digambarkan seseorang dengan posisi yang membungkuk, menunduk, yang melambangkan kerendahan hati. Jadi hanya bagi orang yang rendah hati, pintu itu terbuka. Tahun 5785, PH adalah tahun kasih karunia ganda. Hanya bagi orang yang rendah hati, Tuhan akan membukakan pintu untuk mendapat kasih karunia ganda. Orang-orang congkak, sombong, tinggi hati tidak akan mengalami kasih karunia ganda. Peringatan kepada orang-orang yang sombong. Yang pertama, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini ada di 2 ayat. Yakobus 4 ayat 6 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Jadi ini berarti suatu peringatan yang sangat serius. Yang kedua, Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Yang ketiga, Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hari-hari ini kita sedang memasuki tahun yang baru. Tahun 5785 PH yang merupakan kelanjutan dari P Dalet. Saudara, saya percaya peringatan tentang kita harus rendah hati itu sangat kuat. Sekali lagi, Tuhan sangat menentang orang congkak. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita semua di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini tanah gersang, sehingga kesombongan muncul, padang gurun. Tapi mari kita sekarang angkat tangan kita. Kita katakan, kita minta, ini tahun Roh Kudus. Ini tahun pencurahan Roh Kudus. Mari, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan bersama saya. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang,
Jesus. Telah lama ku nanti, berikan kini. Lalu ku bersujud menyembahmu. Mari angkat tangan kita. Uria la la shara la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Oh ya la la bala 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 bala. Tuhan curahkan rohmu. Curahkan rohmu ya Tuhan, curahkan rohmu. Biarlah padang gurun ini menjadi kebun buah-buahan. Kami yang congkak, ampuni kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Buatlah kami menjadi rendah hati. Curahkan rohmu, kami akan menerima Roh Kudus lebih lagi. Roh Kudus lebih lagi. Terima. Telah lama ku nanti, berikan kini. Lalu ku bersujud menyembahmu. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk perjamuan kudus. Apakah Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur? Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah dibaptis. Itu sebabnya mari kita masuk perjamuan kudus dengan penuh sukacita dan kita mari sama-sama introspeksi diri, kita berdoa, Tuhan ampuni kita semuanya dan Tuhan pulihkan kita layakkan untuk masuk perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata demikian. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau memikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kita akan diberkati Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan, sedang minta ampun pada Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang diterangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, jamah anak-anakmu satu persatu. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, yang menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, kau baik. Kau sungguh baik dan sangat baik pada kami semua. Bapa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat firman-Mu Tuhan. Menuntun kami memasuki tahun 5785 ya Tuhan. Terima kasih atas gembala pembina kami, kiranya berkat Tuhan melimpah-limpah bagi hamba-Mu ya Tuhan. Kau pakai lebih lagi ya Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, multimedia silakan diputar. Pengumuman Minggu 17 November 2024. Doa keliling dan puasa estafet Nusantara untuk Pilkada dan persiapan perayaan Natal 2024 akan diadakan pada hari Jumat 22 November 2024. Jemaat dihimbau untuk ikut ambil bagian. Kelas bimbingan pranikah atau BPN online periode 20 November hingga 5 Februari 2025 telah dibuka. Kelas diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui Zoom. Kelas ini wajib bagi calon pasangan yang akan melakukan pemberkatan atau peneguhan pernikahan 6 bulan ke depan. Pendaftaran dapat melalui link yang tertera pada layar atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0877 8666 6374. Departemen Diakonia Rayon 3 melalui panti asuhan menerima anak asuh yang memerlukan bantuan tempat tinggal karena kondisi yatim piatu atau tidak mampu. Usia anak maksimal 8 tahun. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi PDP Eli Chandra di 0877 7152 2740. Healing Center diadakan pada hari Rabu 27 November 2024 pukul 7:30 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Mengundang Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa karena sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Kami rindu berdoa bagi saudara.
Minggu ini kita juga diberikan kesempatan untuk menabur bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan melalui persembahan diakonia. Mari menabur dengan sukacita. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Kita dituntun untuk memasuki tahun 5785. Haleluya, puji Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu hari ini baru pertama kali beribadah di tempat ini? Bisa lambaikan tangan kalau ada. Ada, haleluya, puji Tuhan. Selamat datang Bapak. Apabila belum punya tempat ibadah, tempat ini selalu terbuka untuk Bapak beribadah. Haleluya. Ada lagi yang lain? Haleluya, puji Tuhan. Mohon diperhatikan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, doa terobosan GPI Tiga Raksa diadakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 jam 19.30 di tempat ini, mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama di dalam doa terobosan. Dan yang kedua, doa pagi diadakan Sabtu tanggal 23 November 2024 jam 5 pagi, mengundang Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama bergabung di doa pagi. Yang ketiga, ibadah Youth GPI Tiga Raksa diadakan pada hari Sabtu 23 November 2024 jam 19 di tempat ini, mengundang anak-anak muda untuk hadir. Adakah anak-anak muda di tempat ini? Haleluya, puji Tuhan. Rata-rata ibadah kedua itu anak-anak muda ya. Jangan lupa hadir pada hari Sabtu. Dan ada video countdown anniversary 26 dan Christmas Celebration BYR Tiga Raksa. Silahkan media. Desember, nungguin ya. Buat kamu anak-anak muda, pastikan kamu gak kemana-mana ya, karena bakal ada yang seru loh. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah minggu depan, Minggu 24 November 2024 maaf ini yang tadi. Jadi saya ulang, ibadah minggu depan 24 November 2024, ibadah pertama kedua dilayani oleh Bapak PDP Teddy Marjanto, dan ibadah yang ketiga dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu PDP Yemi Titi. Dan hari ini ada baptisan air. Apabila Bapak Ibu rindu untuk dibaptis, silahkan menghubungi counter pelayanan jemaat dan menyiapkan pakaian pengganti. Dan kami sampaikan ada info untuk Natal kita di tempat ini. Yang pertama, Natal kita diadakan pada tanggal 8 Desember 2004. Ada 2 kali ibadah, jam 7.30 dan jam 10.30. Jadi hanya 2 kali ibadah. Mohon Bapak Ibu untuk mengatur waktu agar bisa mengikuti acara Natal kita, hanya 2 kali ibadah. Yang kedua, bagi gembala-gembala kol yang mengisi acara, diadakan gladi bersih pada tanggal 1 Desember 2024 setelah ibadah kedua. Jadi pengisi acara wajib mengikuti gladi bersih. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu rindu untuk menabur atau berjanji iman untuk Natal kita, silahkan menghubungi panitia Natal atau kepada pengerja. Dan hari ini kami mengajak bagi Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan umum, persembahan diakonia, dan apabila di antara Bapak Ibu hari ini datang untuk membawa atau mengembalikan perpuluhan, bisa maju ke depan, dimasukkan di kotak di depan. Mari kita undang untuk bangkit berdiri mempersiapkan persembahan kita. Bapak Gembala akan berdoa buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita berdiri semua. Kita bersembahan kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa dengan ucapan syukur kami datang tidak dengan tangan hampa. Kami persembahan kami, di mana sebagian harta yang Tuhan percayakan kami berikan kembali kepada Tuhan. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi kami. Berkati persembahan umum, berkati persembahan diakonia, juga anak-anakmu akan mengembalikan persepuluhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah kami semua. Terima berkat-Mu ya Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus setiap yang siap kita memberi sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan,
ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Itu kerinduanku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.